Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, karena hanya Gusti Allah Agunglah yang pandai membalas kebaikan hamba-hambanya. Selanjutnya untuk semuanya yang ada di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh kemudian dipotong-potong nggak karuan dan diunggah ulang, apalagi diadu dengan video lain yang itu juga potongan. Ya jangan ya. Kalau ada keperluan ya dengan video-video kajian Gus Beti, silakan saja ajukan dulu permohonannya ya. Dan itu bisa via WA yang ada di slide kuning di setiap kajian-kajian Gus Beti ya. Di sana nomor WA, silakan konfirmasi. Nanti kalau memang itu dirasa memberikan kontribusi bagi dunia akademik ya tentunya pasti aku izinkan. Tapi kalau enggak ya enggak lah ya. Oke. Di akhir pekan ini ya kita akan coba bahas gitu ya. Seperti tajuk ya, cuman aku diajarin teman-teman yang pakar dunia virtual, kalau ditulis terang-terangan nanti bisa di apa ya, di-cut gitu ya. Jadi tajuk kita kali ini adalah Gus Goblok. Gus Goblok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi morning dulu. Seperti yang kalian tahu ya, tentunya yang ngaji bareng Gus Beti, saat ini kita disibukkan oleh dua tajuk yang itu juga belum ending. Yang pertama adalah bahwa Yesus itu ciptaan. Yang kedua adalah tentang serba-serbi Jum'ah. Dan itu full keilmuan ya, dan aku paling demen tentang kajian-kajian yang itu perspektifnya keilmuan daripada isu. Namun demikian bukan berarti aku tidak suka terhadap hal-hal yang itu isu ya. Maka harus aku jelaskan, aku ya suka juga, tapi kan ada skala prioritas. Kalau disusun gridnya, skala prioritasnya, aku lebih suka kita menyibukkan diri dalam hal-hal yang keilmuan gitu ya. Kalau isu itu ya suka juga sih, itu grid kedua ya kita anggap hiburan ya. Jadi apa yang terjadi selama ini tentang Gus Goblok itu bisa aku tahu ya, tapi cuman berita sekilas, tidak menjadi fokus perhatianku karena aku sedang fokus pada materi-materi keilmuan kita tentang dua tajuk yang aku sebutkan tadi. Ya, jadi kalau ditanya apakah Gus Beti tahu, cuman tahu sebatas info gitu aja, nggak fokus terus tak cari, aku pingin tahu gimana sebetulnya, nggak begitu ya. Kemudian di grup WA-nya Santri Isra ada saudara kita ya yang apa namanya mempertanyakan itu ya, atau yang merequest gitu. Maka dari itu, untuk itulah kita angkat menjadi tajuk obrolan kita di akhir pekan ini.
Semoga ini menjadi obrolan yang bisa kita ambil hikmah dari setiap apa yang kita lakukan dalam pertemuan ini. Oke, gitu ya, perspektifnya begitu. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebetulnya kalau aku dan dia itu sama-sama Gus Goblok sebetulnya. Artinya aku juga terlalu sangat amat familiar menggunakan diksi goblok. Lihat dalam kajian-kajianku itu kan, goblok gue. itu terlalu sering aku gunakan. Kalau perspektifnya itu, maka ya sama-sama Gus Goblok gitu. Dia Gus Goblok, aku juga Gus Goblok, yang artinya menggunakan diksi itu ya. Khususnya aku itu sering menggunakan diksi itu, maka itu akan menjadi sebuah kekagetan bagi mereka yang baru ya. Tapi kalau yang sudah ngaji bareng Gus Beti, sudah menjadi santri Isra, mereka tahu itu ya. Oke. Sehingga kalau itu dulu kalau kita belajar kan ada namanya IGGI ya. IGGI itu apa? International Government Group apa ya? International Government Group Indonesia atau apa gitu. Intinya kelompok negara-negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia itu di era, semoga Allah merahmatinya, di era kepemimpinan Pak Harto itu ya. Dulu kita kalau sekolah kan ada IGGI gitu ya. Cuman di kita IGGI itu menjadi berubah menjadi IGGI itu Ikatan Gus-Gus Indonesia. Menjadi Ikatan Gus-Gus Indonesia ya. Jadi itu disingkat menjadi IGGI. Nah, ini ada Gus Goblok ini. Nanti akan kita bicarakan Gus dari sudut historis secara tersendiri. Ini hanya sekilas saja ya. Dan nanti ini ngomongnya akan kemana-mana ini ya. Ikutin saja dulu ya. Ngomongnya akan kemana-mana. Karena memang Gus Beti itu jarang dia strike, dia singular ya. Berputar-putar dulu. Nanti akan kita cari waktu untuk menjelaskan historical Gus itu seperti apa sih. Apakah Gus itu menjadi sebuah julukan yang itu eksklusif atau dia inklusif? Aku pernah sampaikan kepada kalian semuanya, Gus Beti itu nama virtual, atau kalau dulu di zaman kesusastraan tuh namanya nama pena gitu ya. Jadi nama pena itu nama dia dalam dunia sastra. Dia punya nama asli, dia punya nama pena. Ya. Dengan kepentingan ya bermacam-macam. Seperti Adi Negoro itu nama pena karena dia aslinya dari sana, dari tempat banyaknya lahir para ulama ya, dari Padang sana. Kemudian masuk ke Indonesia, sastrawan itu ya, menjadi Adi Negoro ya, karena dia menjadi TO, target operation, yang itu sesuatu yang membahayakan bagi kekuasaan penjajah ya saat itu Belanda. Nah, itu nama penanya menjadi Adi Negoro. Jadi dia bukan orang Jawa. Gitu ya. Aku memilih nama pena itu Gus Beti. Itu sebetulnya protesku terhadap bagaimana cara orang memandang sebuah nama sebutan Gus itu, yang nanti di lain waktu kita akan jelaskan, kita kaji bareng ya berikut tentang sejarah Gus ya. Jadi ikatannya itu IGGI, Ikatan Gus-Gus Indonesia. karena sekarang rame ada lagi istilah itu Gus yang dinaturalisasikan. ada Gus naturalisasi gitu ya. Itu menarik. Ya sudahlah, kita sikapi sambil guyon aja ya. Tapi tetap kita ambil hikmahnya gitu ya. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, gue Gus asli bukan Gus hasil naturalisasi" gitu. Ya monggo saja.
Karena dalam perspektif antropologis Arab itu juga kalau kita lihat ada ariba, ada musta'riba. Ya. Jadi ada yang Arab, ada yang diarabkan gitu, ya. Nah, sekarang ini ada istilah Gus hasil naturalisasi. Gue minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang di tap-tap tolong untuk yang di TikTok tolong dibantu tap-tapnya ya. Supaya nggak rungkat. Sebelum ke Gus aku cerita ke Habib dulu. Ya, ke Habib dulu. Bagi teman-teman santri Isra sudah pada tahu, tapi yang di TikTok ataupun yang belum tahu ya aku kasih informasi. Aku itu bahas tentang Habib dan bagaimana cara pandangku terhadap gelar Habib. Ya, ini kan kita berbicara nomenklatur gelar ya. Habib dan Gus itu kan juga nomenklatur gelar itu ya. Itu sudah lama, jauh sebelum rame gitu loh. Itu sudah lama kita kaji dan positioningku jelas. Karena itu perdebatan-perdebatan lama aku dengan teman dari pondok pesantren tentang Habib itu. Ya. Kalau yang belum lihat videonya silakan dicari di channel YouTube-nya Gus Beti ya, Subanditi Sukoco itu. Tentang Habib itu nanti itu panjang, ada kalau 5 seri sepertinya lebih itu ya. Nanti bisa minta bantuan senior-senior kalian di santri Isra ya. Mereka akan bantu. Mereka kalau diminta bantuan insya Allah dengan senang hati akan membantu ya. Kemudian seperti yang kita ketahui itu kan menjadi menjadi sesuatu yang viral dengan lahirnya satu sosok yang mengungkap Habib itu. Ya, viral. Padahal kita sudah bahas jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum viral kita sudah bahas gitu loh ya. Dan kemudian ini kan viral. Nah, aku diminta lagi salah satu saudara kita ya dan juga punya channel dakwah ya. Dan semoga channel dakwahnya selalu eksis dan memang eksis ya. Bagus lah channel dakwahnya. Ya. Aku untuk bahas itu lagi gitu ya. Aku diminta untuk bahas itu di channel dia gitu ya. Aku bilang enggak lah. Aku enggak mau. Ya. Karena aku sudah bahas beberapa waktu lalu dan itu tidak hanya 1, 2, 3 seri, berseri-seri. Ya. Sebetulnya aku enggak masalah sih kalau itu bahas lagi, toh itu kan aku diminta untuk mengisi di channelnya saudara kita, channel dakwahnya saudara kita. Cuman aku enggak mau. Yang perlu diketahui kenapa aku tidak mau. Gitu loh, ya. Oke. Ini sebuah kehati-hatian saja, bukan berarti aku mengatakan begitu, tidak, ya. Karena aku tidak mau ditunggangi, enggak mau. Aku tidak mau ditunggangi dan aku tidak mau menunggangi. Aku orang merdeka, siapapun tidak bisa atur aku. Itu kalian harus tahu semua. Terutama yang ngaji di channel TikTok. Kalau channel YouTube ya santri-santri Isra sudah pada tahu. Gue orang yang nggak bisa diatur. Jangan ngatur gue. Apalagi tunggang menunggangi, jangan menunggangi gue. Gue orang merdeka. Gue ngomong apa yang gue omongkan. Gue tidak mau ngomong berdasarkan pesanan supaya begini begitu untuk kepentingan tertentu. Tidak mau. Ya, jadi gue ngomong apa yang memang harus merah ya merah, hitam ya hitam, putih ya putih. Enggak merah menjadi hijau, hijau menjadi. Enggak ada di sini. Ya. Karena kita no funding. Biasanya kalau bergerak atas dasar funding dia akan berbicara kepada yang memberikan funding itu. Di sini enggak ada. Sholawat itu ikhlasnya berapa, siapa yang mau juga silakan saja. Ya, jadi kita bebas. Nah, aku tidak mau ya. Ini kepala lu supaya nggak pusing dulu ya. Ikuti aja dulu ya. Nanti bingung ini jelas Gus kok ke Habib gitu ya. Kepala lu supaya nggak nyungsep, dengerin aja dulu. Ya. Kenapa aku nggak mau menjelaskan Habib? Ya. Begini, ketika Gus Beti membahas Habib itu sesuai dengan
bangunan-bangunan pemikiran yang aku bangun jauh-jauh hari, kenapa aku harus membuat channel YouTube? Ya itu perspektifnya akademis. Gitu loh. Bukan perspektif yang lain. Tidak, kita berbicara secara akademis, secara keilmuan. Itu yang aku bicarakan dalam konteks Habib. Nah, kalau yang sekarang ini, ya, yang sekarang ini yang kemudian booming, ya, kan boomingnya sekarang, padahal kita sudah bahas yang lalu, ya. Jadi secara tempus kita lebih dulu, cuman kita nggak booming karena kita memang kan orang kecil kita, bukan orang gedean. Ya, ya. Dan tradisi di kita kan hanya hafal sih ya. Apa yang dikatakan sahabat Ali itu hafal semua ya. Jangan melihat siapa yang ngomong tapi lihat apa yang diomongkan. Itu hafal semua otaknya, tapi gebleknya kan gue ngomong geblek lagi. Gebleknya itu 7 turunan, diwariskan dari generasi ke generasi. Selalu melihat orangnya gitu ya. Jadi kalau yang bilang itu Gus Beti yang terkenal bukan siapa-siapa. Ya, dia ngomong Habib sama yang ngomong Habib itu yang dia sudah terkenal ya, mungkin punya jamaah, punya santri yang itu cukup signifikan jumlahnya. Kalau kami kan grup kecil di santri Isra ini. Itu beda. Padahal sama-sama bicara Habib. Di kami nggak viral, di dia viral, yaitu konteksnya seperti yang aku jelaskan tadi. Itu lihat. Maka sebagai tinjauan tempus delictinya, kami lebih dulu membicarakan itu sebelum rame seperti sekarang ini. Dan ketika Gus Beti disuruh bahas itu, Gus Beti tidak mau. Karena apa? Gus Beti tidak mau ditunggangi oleh siapapun. Tahu? Jangan coba-coba main-main sama Gus Beti. Enggak ada. Gue selalu sampaikan kepada anak-anak gue ya, terutama Gerai itu yang sudah dewasa, kalau adiknya Ranti kan masih kecil. Gue sampaikan, kita orang miskin, tapi meskipun kita miskin, orang tidak boleh atur kita. Aku bilang begitu, jangan karena mereka punya duit, mereka atur kita. Jangan. Kemerdekaan itu mahal dan kita, bapakmu mengajarkan kepada kamu, anakku, jangan menjual kemerdekaanmu karena uang. Begitu ya, ini otak-otakmu, batukmu main ngerti gue ya. Nah, aku tidak menyimpulkan, tapi aku kehati-hatian supaya aku nggak ditunggangi ya. Pembahasan Habib yang viral itu jangan-jangan itu adalah sesuatu polemik yang itu di blow up, ada kepentingan tertentu, yaitu politik. Yang itu gue nggak mau. Makanya gue nggak mau bahas Habib. Gue dulu sudah bahas yang pertama. Yang kedua, kalau mau bahas Habib, bahas secara murni. Ilmuwan. Ayo kita duduk bareng. Ada nggak yang dibilang Habib itu? Parameternya apa? Tinjauannya apa? Antropologis, teologisnya seperti apa? Apakah dulu anak-anaknya Nabi itu Hasan Hussein dipanggil Habib atau enggak? Habib Hasan, Habib Hussein atau gitu atau enggak? Mari kita duduk bareng. Kalau dalam keilmuan oke. Tetapi setelah itu viral dan berkembang, gue curiga, gue tidak menyimpulkan. Jangan-jangan ada unsur politisnya untuk mendegradasi Habib. Tetapi juga jangan lupa yang Habib-Habib yang nggak genah itu juga ada memang. Tapi kan tidak semua Habib nggak genah. Yang menjual agama dengan bungkus-bungkus dongeng-dongeng. Ada kan, di video itu kan ada. Cuma kan nggak bisa dipukul rata terus semua Habib begitu. Jadi ya lihat Habibnya, kembali lagi lihat personalnya. Nggak semua Habib itu bagus, nggak semua Habib itu juga jelek. Kembali ke personality masing-masing. Ya, tapi terlepas dari itu, gue mengkhawatirkan kalau itu sudah ditunggangi kepentingan politik untuk mendegradasi salah satu tokoh yang itu Habib. Itu gue nggak mau.
gitu loh, gue nggak mau. Ya, oke. Jadi kenapa Gus Peti nggak mau bahas Habib? Ya, pertama karena Gus Peti sudah jauh-jauh hari bahas itu. Yang kedua, yang kekinian Gus Peti khawatir. Aduh, sebentar, ini gue habis. Sorry yang di TikTok ya. Oke. Yang di TikTok. Sorry, speakernya habis ya. Oke. Waduh, sampai mana gue tadi bilang ya? Kadang-kadang nggak terkontrol. Oke, gue ulangi untuk yang di TikTok khususnya ya, karena ada kendala teknis, habis tadi baterai mic-nya ya. Jadi gini, intinya begini, untuk teman-temanku di TikTok mohon maaf ya, ada kendala teknis, ada suara yang sempat terjeda tidak kedengaran. Terima kasih Kang Mas Mahter Al-Ghuraba ya. Kenapa? Intinya gini aja Kang Mas, Mbak, Bapak, Ibu, saudaraku yang di TikTok. Kenapa Gus Peti tidak mau lagi membahas Habib yang kekinian itu? Ya, meskipun diminta untuk memberikan kajian tentang Habib, karena takut ada unsur penunggangan yang itu perspektifnya politik. Nah, itu aja. Ya, kalau dulu Gus Peti murni dalam hal keilmuan ya. Dan Gus Peti orang yang nggak mau ditunggangi. Jadi gue nggak mau ditunggangi. Ya, karena di negeri ini ada salah satu tokoh yang juga itu gelarnya Habib. Yang aku nggak usah kasih tahu, kamu tahulah siapa dia. Ya, aku enggak mau. Aku maunya bahas ilmu. Jangan sampai ditunggangi secara politis. Gue tidak katakan yang mengungkap Habib sehingga viral seperti sekarang ini, apakah dia murni ingin membahas keilmuan ataukah dia sudah menjadi tunggangan para politik yang perspektifnya politik, itu gue nggak tahu. Ya silakan saja Anda nilai. Kalau ditanya siapa yang tahu? Yang tahu ya dia sama Gusti Allah Agung. Atas trigger apa dia membahas Habib. Begitu juga nanti yang akan berlaku terhadap Gus Goblok ini. Gitu loh ya. Terhadap Gus Goblok ini ya. Aku jelaskan. Yang paling tahu ya si Gus Goblok ini dengan Gusti Allah Agung. Karena sekarang menjadi polemik, karena kita juga harus bersikap adil. Si Gus Goblok ini orangnya memang suka guyon, gitu loh. Ya kita harus fair dong, ya, dan kita harus apresiasi dia sudah minta maaf dan akhirnya dia mengundurkan diri dari epicentrum kekuasaan. Itu satria, itu gue support itu. Kalau yang itu gue support gitu loh ya. Gue support. Ya. Kalau yang itu gue support. Dan itu menjadi pelajaran bagi bersama. Kalau you sudah batal, you mundur. You jadi imam, sholat batal, you mundur. Meskipun orang gak minta lu mundur. Dia itu memberikan contoh yang baik juga. Dia batal. Ya, sebagai salah satu yang ada dalam epicentrum kekuasaan, publik figur, dia batal dengan kelakuannya yang ngomong goblok itu. Akhirnya dia mundur. Itu bagus. Nggak perlu membela diri gini-gini, nggak perlu. Itu bagus. Dan itu harus kita acungi jempol dong, itu kan satria. Tapi ketika dia bilang goblok, ya itu nggak benar, harus kita bilang nggak benar. Kalau memang itu nggak benar. Graito, yang ini casnya habis lagi tuh. Aduh, kacau ini. Sebentar saudaraku ya. Yang dianu tuh, tolong bantu Bapak. Jadi gitu ya. Nah sekarang terjadi polemik. Dia itu guyonan. Jadi tidak bisa terus dihakimi sebagaimana netizen menghakimi. Gitu loh. Nggak bisa. Ya. Dia nggak bisa dihakimi sebagaimana netizen menghakimi. Sekarang ini terjadi dua kubu, ya. Oh, dia tuh guyon. Ya memang kita tahu, ya.
Gus Goblok ini kan suka guyon. Yang ini receivernya habis. Mungkin langsung dicas dari situ aja. Kamu atur lah gimana. Ya. Cuman apakah guyon itu pada tempatnya? Itu yang jadi masalah. Lah yang paling tahu ya si Gus Goblok ini yang katanya Gus naturalisasi ya. Ya. Dengan Allah. Itu dia, kita nggak tahu gitu ya. Apakah dia guyon atau tapi setidaknya kita bisa nilai apakah saat itu tepat kalaupun dia bilang guyon untuk berguyon ria. Ketika seorang bapak berikhtiar dan itu halal, jual beli itu halal. Dia sedang mendagang ider kata orang Jawa ider, menjajahkan dagangannya dan belum laku dagangannya ya, masih cukup kalau kita lihat di potongan video itu dan sayangnya aku tidak mendapatkan video yang utuh sih ya. Itu kan seperti minuman teh gelas atau apa gitu kan masih cukup banyak ya, mungkin hanya beberapa gelas yang terjual. Tiba-tiba dikatain lu goblok dan takdir. Itu bisa diterima sebagai sesuatu, oh itu guyon atau tidak, itu terserah kalian nilai. Meskipun di perdebatan awal ya si Gus Goblok ini suka guyon, itu juga harus kita pahami. Gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan isi teko itu bisa kita lihat ketika dituang yang dikeluarkan apa. Kalau nggak mungkin isi teko kopi ketika dituang yang keluar susu itu nggak mungkin. Kalau yang keluar dari moncong teko itu kopi, makanya di dalamnya kopi. Itulah yang dikatakan dalam peribahasa kami di Sumatera, mulutmu itu harimaumu. Gitu loh. Makanya ketika dia ngomong goblok ya, itu bisa diterima nggak dalam kondisi saat itu? Bayangkan seorang bapak mencari nafkah halal loh, itu bukan maling, bukan koruptor loh ya, bukan bajingan berdasi itu loh ya. Sementara dagangannya ya mungkin kalau 1, 2, 3 mungkin sudah ada yang laku ya, tapi kan masih banyak yang nggak laku. Di depan publik, ini bukan pada mata, di depan publik dikatakan goblok, itu kira-kira tepat atau enggak? Aku enggak akan menyimpulkan supaya kamu juga berpikir ada yang namanya teori komunikasi. Seperti gue kan selalu membuat ring ketika gue ngomong goblok itu supaya lepas, tidak menjadi masalah. Ringnya memang style gue kalau ngaji itu begitu. Dan teman-teman Isra yang ngaji itu sudah paham. Bukan berarti gue bilang sebagian goblok itu adalah hujatan, cercaan. Enggak begitu. Aku itu sifatnya kalau mentrain ya itu menekan. Supaya dari penekanan yang aku berikan dia akan bangkit. Lu goblok lah, supaya nggak goblok lu harus belajar biar pinter gitu loh maksud gue. Cuman kan ini harus dijelaskan karena ini akan menjadi ring. Kalau ringnya sudah ada, makanya gue bebas ngomong. Makanya gue ngomong kan, gue ini ngaji di depan anak-anak santri, lu nonton. Kalau lu suka, lu lihat, kalau nggak suka lu cari channel lain gitu, supaya nggak ada ketersinggungan. Istilahnya kalau kita nulis buku ya, mana buku ya? Itu buku itu supaya tidak jadi rame biasanya ada constraint. Constraint itu kalau kita membuat karya ilmiah itu batasan ya. Ya, untuk kalangan sendiri ya. Itu constraint. Jadi dia aman. Dia mau ngomong apapun di dalam bukunya, itu kan untuk kalangan dia, bukan untuk lu. Ngapain lu marah? Ya. Jadi dia sudah dibatasi. Ya, dibatasi. Seperti gue membatasi. Gue ngomong itu di depan santri-santri Isra yang sudah kenal gue, ngaji sama gue. Sementara lu yang belum, ya silakan nonton karena dunia kan dunia virtual. Lu boleh lihat dan lu nggak boleh tersinggung. Lu seneng lu tonton, enggak ya kamu tinggal pergi toh. Gue juga nggak keberatan kok. Channel lain banyak. Kan nggak hanya di sini saja. Gitu. Artinya kalau lu mau terima ya lu terima.
terima. Kalau nggak pergi. Kata orang Kediri, gelem nyawang, ra gelem nyimpang. Nah, itu aman. Ya, jadi kan bahkan gue bilang di Al-Quran itu juga ada diksi goblok. Jahil itu goblok. Jahiliyah itu ya masa-masa jahiliyah, masa-masa kegoblokan. Jadi Arab jahiliyah itu Arab goblok. Cuman itu pendekatannya teologis. Di luar Islam itu jahil. Di luar Islam itu goblok. Bahasanya begitu, tuntutan bahasanya begitu. Terus kita mau basa-basikan di mana? Kan nggak bisa. Maka supaya tidak ada yang ketersinggungan, ini berbicara dalam bingkai akademis. Ya. Nah, si Gus Goblok itu ya, dia berbicara dalam forum yang itu universal, umum, kajian umum banyak orang, bukan buku yang sudah dikonstrain hanya untuk kalangan sendiri. Diperlakukan seperti itu, tentu orangnya ia merasa tidak terima, gitu loh ya, merasa tidak terima. Nah, kembali lagi, kenapa tadi gue jelasin Habib, gue tidak mau ditunggangi kepentingan-kepentingan apalagi politik. Nah, yang ada sekarang yang menerpa sama Gus Goblok ini, jangan lupa dia itu insan politik, gitu loh. Dia itu insan politik. Yang namanya kekuasaan itu politik. Yang namanya ya, dia masuk dalam ya epicentrum kekuasaan itu politik, dan dia orang politik. Maka kalau kita lihat tanggapan-tanggapan yang beredar di publik itu, kita harus jeli, benarkah dia tidak setuju terhadap kelakuan si Gus Goblok ini ya? Karena itu memang dia lihat tidak pantas, atau ada kepentingan politik yang sebetulnya sih dia cuek bebek, terserah mulut-mulut lu, mau goblok mau enggak, apa urusan gue. Tetapi karena dia lawan politiknya si Gus Goblok ini, akhirnya peristiwa itu menjadi raw material. Tahu raw material? Bahan baku yang dikapitalisasi untuk ditembakkan ke Gus Goblok ini, dan berhasil seperti kita tahu. Akhirnya dia minta maaf dan akhirnya dia mengundurkan diri dari epicentrum kekuasaan, meskipun kita tidak tahu apa yang ada di balik layar. Tapi setidaknya Bapak Presiden kita telah memberikan apresiasi yang baik berikut ajudannya. Kalau info yang beredar kan dia diskusi dulu dengan ajudannya sebelum mundur. Ajudan Pak Presiden maksudku, yang ganteng itu loh. Ya, akhirnya dia mengundurkan diri dari kekuasaan. Nah, itu yang harus kita contoh. Ketika you batal, you mundur. Jangan you berapologi mencari pembenaran. Lu goblok nek ngono. Ya, dia mundur. Kan sudah resmi dia mundur dari kekuasaan. Itu bagus. Ya, dan dia sudah minta maaf sama bapak penjual minuman itu. Itu bagus. Ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat gorengan-gorengan ini murni dari kita yang nggak terima ya terhadap apa yang dilakukan si Gus Goblok ini terhadap bapak penjual minuman, atau ada kepentingan politik untuk menghajar si Gus Goblok ini. Ya, itu kita harus jeli melihatnya. Ada nuansa politik, sama dengan Habib tadi itu. Ada nuansa politik. Gue minum dulu. Tolong yang di TikTok dibantu tap-tapnya ya. Tolong dibantu tap-tapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali masalah Gusnya, nanti kapan-kapan kita bisa diskusikan dalam format tersendiri ya. Karena ini kan katanya Gus naturalisasi. Gus naturalisasi itu karena mereka sudah punya parameter ya, yang disebut Gus itu begini ya. Itu bisa digugat nggak itu? Ya. Jadi seolah-olah panggilan Gus itu menjadi eksklusif, tidak inklusif. Nah, itu bisa digugat nggak? Nanti kita bicarakan tersendiri. Karena ada juga aku sempat baca meskipun belum detail,
si Gus Goblok ini mengatakan keturunan yang ke-9 atau keberapa dari Kasan Besari. Kasan Besari itu dari Jogja atau ya dari Jogja atau dari Solo. Dari Jogja. Itu yang membuka pondok pesantren, mendirikan pondok pesantren di Ponorogo yang kemudian dinamakan Gontor. Gontor itu singkatan. Nggon itu tempat, panggonan. Orang Jawa kan paling pinter bikin singkatan-singkatan. Nggon itu disingkat panggonan. Seperti ini ya. Ini orang Batu sendiri jarang tahu ini. Batu itu bukan batu, batu itu bukan. Batu mbah itu mbah. Batu itu nama mbah itu. Singkat menjadi Batu. Karena yang membuka daerah ini. Jadi bukan satu kata Batu itu. Terus dikirain Batu Indonesianya. Enggak begitu. Ada mbah namanya siapa akhirnya tuh gitu. Disingkat orang Jawa kan sukanya siapa? Wastu. Ya. Ada sosok namanya Wastu. Dia buka daerah kami ini yang kemudian dikenal dengan Batu. Itu berasal dari dua kata. Mbah Wastu. Cuman supaya singkat orang bilang Batu. Gitu loh. Sama dengan Gontor. Gontor itu, Gon itu panggonan, Tor itu kotor, Nggon kotor. Maka dibikin pondok pesantren di situ supaya menjadi bersih. Tapi ini pendekatannya bukan medis. Nanti lu kira di sana banyak sampah yang sekarang jadi masalah. Sampah berserakan di mana-mana. Enggak gitu, jangan goblok ya. Pendekatannya teologis, artinya ghairu Islam. Apapun yang di luar aturan-aturan Islam itu kotor. Nah, ini mau dibersihkan. Maka dibikinlah pondok pesantren yang itu digagas oleh Mbah Kasan Besari yang jalurnya itu Jogja atau bagaimana ya. Nah, si Gus Goblok ini katanya ya, tolong kamu cross check lagi. Itu turunan yang ke-9. Kalau memang itu berarti bila kita menggunakan aturan main apa ya, pondok pesantren kira-kira begitulah. Ya dia bukan Gus naturalisasi. Kalau gue ini Gus naturalisasi. Nanti kita bahas itulah ya tentang Gus-Gus itu ya. Oke. Nah, kita kembali tadi. Masalahnya ada sesuatu yang bisa boleh kita ucapkan itu terhadap sesuatu yang sudah akrab. Ya. Seperti di Malang ini ya, diancuk itu bisa kasar bisa halus. Jadi kami ya, arek-arek Malang itu kalau menggunakan diksi diancuk itu bisa kasar bisa halus. Kalau itu diucapkan terhadap yang sudah akrab, sama-sama akrab, itu halus dan orangnya nggak marah. Bahasa kami kan di Malang ini kan bahasa prokem ya. Kalau bukan mas tadi sam. Dan cuk sam nang dia tak goleki kok nggak ono. Dia nggak marah, dia tersenyum. Sepurone aku ini nggak pamitan, aku lunga 3 dino gitu. Kalau aku Indonesia kan diancuk kemana aja mas gitu. Mas jadi sam di kami kan. Kok nggak ada. Sorry kemarin gue pergi 3 hari gue nggak pamitan. Gitu. Nggak marah dia. Padahal dibilang dancuk, tapi kalau kita ngomong dancuk terhadap sosok yang kita tidak kenal, itu bisa jadi masalah. Jadi konteks itu akan menentukan teks. Teksnya dancuk, tapi dia bisa kasar, bisa halus, tergantung konteksnya. Begitu juga goblok. Goblok itu kalau diucapkan kita sudah akrab, saling enggak ada masalah. Tapi kalau di ruang publik, dan gue yakin kan si Gus Goblok itu pasti belum kenal lah sama Pak penjual minuman itu. Terus dia menggunakan diksi goblok. itu yang membuat dia kesandung. Ya. Paham ya? Di sana permasalahannya. Ya. Jadi dia terus kesandung dengan diksi itu yang seharusnya matur nuwun. Ada tamu saya. Matur nuwun, terima kasih. Suruh duduk dulu. Ya. Jadi
Jadi gitu. Kalau itu dibicarakan dengan yang sudah akrab dan dalam apa ya, suasana yang itu terbatas, tidak ada masalah. Masalahnya di kajian umum, di tempat publik orang digoblokin, jualannya belum laku. Psikologisnya seperti apa itu? Ya, yang gue heran orang di kanan kirinya si Gus Goblok itu kok ya tersenyum bukan tersenyum, itu ngakak gitu loh. Itu otaknya di mana? Ya, ketika ada orang cari nafkah dan itu halal, ya, dalam kondisi dagangannya belum laku, dibilang goblok, ditutup dengan takdir. Takdir itu, kalau itu takdir yang mengenakan, nggak ada masalah. Ini takdir tidak mengenakan, ya. Dagangannya belum laku, psikologisnya seperti apa? Coba. Kan bisa jadi masalah, dan akhirnya jadi masalah benar. Meskipun akhirnya ya si Gus Goblok ini minta maaf, ya, dan juga banyak simpatisan yang masuk, dan kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang baik, ya, yang telah menolong saudara kita penjual minuman ini, ya, berupa sholawat yang diberikan, ya, bantuan-bantuan bersifat apa saja, ya, ada yang materi, ada yang support secara moral juga, itu sesuatu yang bagus, juga harus kita contoh. Oke, ini yang bisa aku sampaikan, ya. Jadi harus dipahami itu secara utuh dulu, ya, baru kita tidak sembarangan ngomong. Kalau mau sembarangan, ringnya ini, mau kehati-hatian, ringnya ini, gitu. Jadi ada tempatnya masing-masing. Seperti gue dulu, ketika gue nyusun karya ilmiah, ya, gue ditanya sama dosen pembimbing gue, namanya Pak Bambang. Pak Bambang itu master, alumni ITB. Zaman kami master itu mungkin sekarang sudah profesor. Mahal dulu. S1 aja mahal, apalagi S2. Belum, nggak seperti sekarang. S1 sudah berserakan di mana-mana. Dulu kami, zaman aku masih kuliah, cari master itu bisa dihitung dengan jari. Nah, Pak Bambang saat itu sudah master, ya. Dia dosen pembimbingku, dia alumni S2-nya ambil di ITB dulu. Aku nyusun buku, ya, karya ilmiah aku yang aku susun tak kasihkan, langsung dilemparkan, ditolak. Apa ini? Gitu. Derivasi, Pak, turunan kok begini, tidak boleh. Mana bukunya ini? Saya pakai referensi bukunya Pak Manulang. Nggak boleh. Kenapa, Pak? Kita orang teknik, bukan orang ekonomi. Jadi turunan itu, kalau orang teknik itu cukup misalkan Y itu, ya. Ini nggak ada papan tulis. Y absen itu turunan. Kami orang teknik nggak boleh begitu. Y itu harus ada caping di atasnya, bentuk gini. Nah itu. Bukuku yang jadi referensi itu langsung untuk apa pakai buku ini? Tetapi Pak Bambang, ya, semoga Allah merahmatinya, membuka hatinya untuk bisa menjadi Islam, ya. Karena dia kafir, ya. Nah, ini kan bisa disalahpahami juga kalau belum paham. Gus Putih kok ngomong kafir? Iya, di luar Islam itu kafir. Ya, kalau nggak pernah lihat penjelasanku tentang kafir, karena kami juga itu minta dikafirkan, gitu loh. Kalau kita baca Quran surat Ali Imran, di sana kita minta dikafirkan, ya. Jadi lihat dulu duduk permasalahannya, ya. Begitu bukuku dibuang, ya, saya nggak punya bukunya, Pak. Ini pakai buku saya. Ya, artinya dia, kalau orang Jawa bilang itu sembodo. Sembodo itu apa Indonesianya, ya? Dia melarang, tapi dia memberi. Apa buku ini? Ini bukunya orang ekonomi, kita orang teknik. Saya nggak punya buku tekniknya, Pak. Ini pakai buku saya. Nah, gitu loh. Nah, seandainya si Gus Goblok itu bilang, goblok, payu apa turung-turung, ini tak boronge. Nah, itu mungkin bisa menetralisir suasana. Gitu loh maksud gue. Ya, jadi sembodo. Sementara dia nggak bilang begitu. Dia bilang goblok, dan kalau belum laku dia bilang takdir. Kan ini menyakitkan. Gitu loh. Kecuali dia bilang goblok, payu durung, udah laku belum.
kene tak borong ini saya borong, terus dibagi-bagikan ke jamaah, itu mungkin bisa sedikit menetralisir suasana, kemudian ditutup dengan suasana yang bisa menjelaskan ya memang style dia begitu kan, dia kalau kita lihat kajian-kajiannya juga dia juga kadang-kadang sering guyonan gitu loh ya. Jadi teks dan konteks itu mempengaruhi memang gitu ya. Cuman sekali lagi aku bilang hati-hati ya, dia itu orang politik. Jangan sampai kita khususnya santri Isra ditunggangi oleh kepentingan orang lain yang perspektifnya politik. Jadi kalau kamu nggak setuju aja ya. Jangan karena ditunggangi politik terus ikut-ikutan nggak setuju dan memframing gini-gini, jangan. Aku nggak kasih izin gitu. Kalian santri-santri Isra harus cerdas, jangan mau jadi tunggangan orang lain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tamu ya. Aku ada tamu itu nggak enak juga. Jadi kita nggak bisa sampai 1 jam ya. Ini sudah di menit ke-46. Aku ucapkan terima kasih. Itu dulu penjelasanku tentang Gus Goblok itu ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang jelas mau ditanyakan, masuk ke channel YouTube dan tulis di kolom komentar, karena di sana yang terrekod, tersimpan datanya. Kalau di TikTok kan hilang ya. Oke, mohon dipersori karena aku harus menemui tamuku ya. Ini datang ya. Kita sudahi sampai di sini ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar sama-sama mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, sebagai bocoran, insya Allah nanti aku akan jelaskan wow atop terkait surat Az-Zukhruf 61 ya, karena di lingkungan kafir juga sepertinya masih kurang jelas tentang ayat itu, sehingga memaksakan ayat itu untuk menjadikan Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus menjadi Allah. Di teman-teman santri Isra sendiri kurang jelas tentang diksi malaikat yang ada di ayat yang ke-60-nya. Sebetulnya aku sudah bahas itu ya. Kamu bisa lihat Kanjeng Nabi Isa tidak akan turun lagi, sana sudah aku bahas, tapi tidak apa-apa. Akan aku bahas tuntas nanti tentang waw atop di surat Az-Zukhruf supaya sama-sama clear ya. Yang Islam juga clear, yang kafir juga clear. Jadi sama-sama enak. Nanti soal ingin berpositioning seperti apa itu terserah kalian ya. Ya. Jangankan kalian, yang santri Isra sendiri itu nggak pernah aku paksa harus setuju dengan pendapatku, enggak ya. Nah, aku masih cari waktu untuk menjelaskan waw atop. Bagaimana kita memahami waw atop sehingga domir hu di kalimat itu bisa kita posisikan pada posisi yang tepat ya. Dan pesan aku ya sama Mas yang dari bau-bau itu siapa? Fidel siapa namanya? Ya lupa aku. Kamu bisa konfirmasi, lihat videoku yang sudah lama bahwa ada saudara kita dimurtadkan kembali, sudah kita syahadatkan, kemudian dia murtad lagi karena sama pendeta yang dulu memurtadkan dia dikasih surat Az-Zukhruf 61. Jadi surat Az-Zukhruf 61 itu bisa digunakan oleh mereka untuk memurtadkan saudara kita. Kalau salah dipahami, itu videonya sudah ada, nanti tonton ke sana ya. Oke, sekali lagi mohon dipersori karena saya ada tamu sehingga kita sudahi sampai di sini dulu ya. Terima kasih semuanya yang ada di channel YouTube dan channel TikTok. Semoga pertemuan ini menjadi bermanfaat. Intinya jangan mau menjadi tunggangan. Kita harus bahas secara akademis saja ya. Setuju atau tidak, kalau nggak setuju alasannya apa, kalau setuju alasannya apa. Tetapi terlepas dari itu, dari peristiwa gobloknya si Gus ini ada hikmah yang kita ambil. Salah satu, dia kasatria, akhirnya dia mengundurkan diri. Dia batal secara imam, mengundurkan diri gitu ya. Yang berikutnya ada perubahan katakanlah
perubahan kehidupan karena banyak juga yang bersimpati kemudian memberikan sholawatnya kepada bapak kita yang jual minuman ya. Oke Pak yang ada di Magelang ya dan sama Gus Goblok ya. Itu yang bisa aku sampaikan sebagai apresiasiku yang direquest oleh saudara kita Kang Mas Irfan. Oke sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.